Pemirsa, ratusan koruptor yang menjadi tahanan di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, termasuk Setia Novanto, mantan Ketua DPR yang terjerat kasus korupsi IKTP, dan Imam Nahrawi, mantan Menpora yang terjerat kasus suap menerima remisi dalam memperingati HUT ke-78 RI. Sebelumnya, Kemenkumham mengumumkan sebanyak 16 narapidana kasus korupsi memperoleh remisi langsung bebas dan 2.120 napi koruptor diberikan remisi pengurangan masa tahanan. Apakah pemberian remisi kepada para koruptor ini merupakan hak terpidana yang mencederai norma pemberantasan korupsi? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung dengan kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Selamat sore Pak Boyamin. Selamat sore Mega dan seluruh pemirsa iNews dan MNC News. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya merdeka Pak. Dirgahayu RI ke-78. Mengingat tentunya setiap tahun ketika memang HUT RI ke-78 ini ada remisi bagi narapidana. Nah, tahun ini begitu fantastis angkanya. Remisi tentunya ini merupakan hak termasuk para koruptor, dan tahun ini ada 2.000 lebih napi koruptor yang dapat remisi nih Pak Boyamin ya. 16 diantaranya bisa langsung bebas mendapatkan RU2. Dan ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau kasus korupsi sebenarnya tidak pas kalau diberikan remisi saat kemerdekaan. Kemerdekaan itu kan lepas dan bebas dari segala bentuk penjajahan. Ya. Lah, penjajah itu kan menghisap apa yang dimiliki rakyat. Lah, koruptor kan juga menghisap apa yang dimiliki rakyat dan bahkan oleh bangsanya sendiri. Jadi sebenarnya saya tidak setuju remisi ini meskipun hak diberikan saat hari kemerdekaan. Kalau Lebaran, hari raya keagamaan bolehlah karena memaafkan, kan gitu konteksnya gitu. Kira-kira sesederhana itu konsep saya. Makasih. Oke, baik. Dan ini juga ada 16 napi korupsi, kemudian juga ada 131 teroris juga, dan juga narkotika. Nah, bagaimana Anda melihat? Apakah memang kalau korupsi tidak pantas, tapi kalau yang lainnya cukup pantas, atau seperti apa, Pak Boyamin? Ya, misalnya gini, extraordinary crime itu korupsi, narkoba, dan teroris. Mestinya hal-hal demikian ini tidak diberikan saat kita sedang semangat-semangatnya merayakan kemerdekaan gitu. Karena masing-masing itu akibatnya kan bisa membahayakan semuanya. Termasuk narkoba itu kan bisa membahayakan generasi muda, hampir hilang satu generasi kan gitu kan. Jadi ini yang tidak pas. Maka sebenarnya konsep pemerintahan yang sebelumnya itu kan ada peraturan pemerintah nomor 99 yang dianggap kontroversial. Itu kan membatasi soal remisi bagi 3 kasus ini. Nah, ini yang sebenarnya harus diteruskan sekarang. Sebenarnya korupsi tidak layak untuk diberikan remisi kan gitu. Jadi itu yang utama mestinya. Oke, baik. Terkait dengan juga kemarin Kemenkumham ini belum memberikan 16 nama kasus korupsi yang dibebaskan begitu ya, mendapatkan RU2. Nah, apakah menjadi penting jika nama-nama ini diumumkan ke publik? Ya, penting, tapi kemarin sudah diumumkan tadi malam. Iya, itu betul. gara-gara saya desak kan sampai saya gugat PT UN kalau tidak dibuka kan gitu kan. Iya. Penting, kenapa? Korupsi itu kan korbannya seluruh rakyat, dan sebenarnya korban ini berhak komplain atas pemberian remisi itu layak atau tidak layak, dan kita bisa saja punya catatan mereka tidak layak untuk mendapatkan remisi dari sisi pelanggaran. Misalnya mereka memakai handphone, semua napi koruptor pakai handphone, sebenarnya tidak layak remisi gitu. Nah, ada yang lain, misalnya bisa saya gugat ke PT UN untuk pembatalan. Dalam kasus yang bisa dilihat adalah Dr. Luki pernah menggugat mantan suaminya dapat remisi 22 bulan dan dikabulkan karena dia selaku korban. Dan saya dalam case ini, seperti iNews itu sudah lama mencermati kasus EKTP tahun 2014, bahkan saya diundang, bahkan saya waktu itu juga menyatakan saya akan memburu Setia Novanto kan gitu sampai kalimat itu. Nah, ini nanti juga gitu. Saya punya catatan Setia Novanto masih punya kasus pencucian uang, dugaan pencucian uang di Barreskrim. Maka sebenarnya mestinya tidak layak diberikan remisi. Maka nanti untuk khusus Setia Novanto akan saya gugat PT UN kok, supaya ini dibatalkan karena dia tidak menilai syarat tidak layak karena dia masih punya kasus dugaan TPPU di Barreskrim yang terkait juga dengan kasus EKTP gitu, Mega. Iya, betul. Ini menarik sekali ya Pak Boyamin ya. Bahkan kemarin Maki di Jumat siang mendesak Kemenkumham untuk membuka 16 nama. Ternyata malam sudah muncul ya Pak ya. 16 nama tersebut, dan ini juga bisa dilihat oleh publik. Tadi terkait dengan Setia Novanto dan juga Imam Nahrawi yang juga mendapatkan remisi. Kita tahu keduanya ini merupakan mantan pejabat negara dengan nilai kerugian negara yang
fantastis. Bagaimana ini Pak Boyamin melihat remisi tersebut diberikan kedua tokoh tersebut? Iya, kepada Imam Nahrawi masih ada sisa sebenarnya, ada beberapa case yang masih bisa digali dari yang bersangkutan. Tidak harus jadi tersangka, tapi sebenarnya dia layak diberikan remisi kalau dia membongkar kasus-kasus yang lain lebih besar. Bagaimana dugaan ada kickback dari event olahraga yang besar. Saya tidak menyebut lah, nanti ketahuan kepada siapa. Itu dugaannya ada ratusan miliar itu kickbacknya dengan dalam bentuk di kamuflase vendor, iklan, dan lain sebagainya. Mestinya itu Pak Imam Nahrawi jangan segan-segan untuk membuka itu supaya layak Anda dapat remisi gitu. Kalau itu Pak Imam Nahrawi gitu, Mega. Tapi pada Setia Novanto menurut saya tidak layak karena apa? Banyak hal yang diduga berkaitan dengan kontroversi-kontroversi sebelumnya. Misalnya Papa minta saham, itu kan rangkaian-rangkaian. Kan salah satunya adalah berkelakuan baik. Jangan dilihat berkelakuan baik di dalam penjara ketika dia tidak berkelahi dengan napi yang lain. Tapi berkelakuan baik ini harus dites oleh psikolog misalnya atau psikiater. Dan juga kalau ini sebenarnya dari satu sisi itu bisa aja berkelakuan baik. Tapi kan kejahatan korupsi ini kan oleh orang yang punya akses kekuasaan, berpendidikan dan lain sebagainya. Jadi secara umum itu bukan baik kan gitu. Oke, baik. Terakhir, Pak Boyamin, apakah Anda setuju dengan pernyataan Kemenkumham ini terkesan memberikan obral revisi terhadap para koruptor? Kalau kita melihat datanya 16 narapidana korupsi RU2 dan 2120 RU1. Silakan. Ya, inilah harapan kita. Mudah-mudahan korupsi bisa segera diberantas dengan baik dan remisi diperketat untuk kasus korupsi hukumannya yang lebih besar. Itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Boyamin Saiman. Tentunya kita berharap bahwa kasus korupsi ini segera diberantas dan remisi ini kalau bisa diminimalisir lagi ya Pak Boyamin ya. Baik, terima kasih Pak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Salam sehat dan sukses selalu.